Shalom, damai di hati. Selamat pagi bagi kita semua, selamat hari Minggu. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Asar, pelayan khusus, mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat sekalian, baik yang boleh hadir di rumah gereja saat ini, maupun bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing lewat live streaming. Dan ibadah kita akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Asar, Pendeta Rosali Masih Muri MTH. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi nyanyian rohani hormat bagi Allah Bapa. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita adalah melayani demi kepentingan Kristus. Berhubung dengan tema ini, maka kami telah memilih nats pembimbing. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa penguasa kehidupan kami, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Allah, pengasih dan penyayang yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami menjalani kehidupan ini. Tapi justru di dalam kebesaran kuasa-Mu, kami boleh menikmati perlindungan selamat. Kami boleh diberi kepercayaan hidup, menikmati hari baru di minggu yang keempat ini. Dan kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk bersekutu bersama, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, baik seberapa kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini,
tapi juga jemaat-jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami menyatukan hati kami untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, untuk hari baru, untuk kesehatan dan kekuatan, untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang berkeajaiban. Karena itu ya Bapa, biarlah ibadah kami ini hanya jadi dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, tertunduk di bawah kaki salib-Mu. Kami sadar siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau banyak kali memberkati kami dalam hidup ini. Engkau selalu jamin kami dalam setiap hal, dalam setiap situasi, untuk boleh bagaimana kami berdiri tegak di dalam iman. Tapi kadangkala karena keegoisan, karena iri hati, karena kurang kesabaran, kadang kami mempertanyakan kebesaran kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak taat dan tidak setia, yang banyak kali menyimpang dari jalan yang telah Engkau beri, lewat firman yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Suara Tuhan kadang terabai
untuk boleh memberikan kami pegangan. Karena kami terlalu terpaku kepada kesukaran yang ada di hadapan kami dan melupakan kami punya Allah yang mampu bertindak. Kami terpaku kepada kekuatan manusia, padahal kekuatan manusia terbatas adanya. Kekuatan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun di dalam kehidupan ini. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti Engkau dengan sesama, yang kurang bertanggung jawab untuk mengelola segala potensi kehidupan menjadi berkat. Kuduskanlah kami dan layakkanlah kami untuk boleh selalu disebut anak-anak-Mu. Oleh karena belas kasih-Mu yang membaharui kehidupan kami, sambil ajarkan kami bukan hanya minta pengampunan, tapi tahu juga memperbaharui kehidupan. Bukan hanya minta pengampunan tanpa memberi pengampunan kepada orang lain, tapi juga mau mengampuni orang yang berbuat kesalahan dalam hidup ini. Inilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, ampuni dan baharilah kami. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Kita nyanyikan NNBT nomor 11, Ya Allahku kami mengaku dosa. Yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Mari menyanyi Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Yesus
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari berdoa. Bapa, firman-Mu selalu menjadi suluh bagi setiap langkah kami. Di dalamnya ada berbagai pengajaran yang menuntun kami untuk boleh bagaimana kami bersikap dalam kehidupan yang sedang dan sementara kami miliki. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca firman-Mu di dalam Alkitab, kami selalu dituntun untuk semakin mengenal Engkau. Kami selalu dituntun untuk boleh melakukan kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari membaca firman Tuhan, Filipi pasal 2, kita baca mulai ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Timotius dan Epafroditus. Bunyinya demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati, salam sehat bagi kita semua. Sungguh sangat bergembira kita boleh berjumpa dalam keadaan sehat dan kuat. Jemaat Tuhan yang ada di rumah pun, saya yakin Tuhan selalu jaga dan lindungi, bahkan memberkati
sehingga dalam keadaan sehat dan kuat. Pembacaan yang hendak menjadi perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini mau berbicara tentang pelayanan. Ada 3 nama di sana yang kita jumpa. Bukan cuma 3, 4. Paulus, Jemaat Filipi, Timotius, dan Epafroditus. Kita tahu bersama Paulus adalah seorang filsuf dan teolog besar yang buah pemikirannya mampu bertahan berabad-abad. Seorang yang pintar, tetapi tidak mengandalkan kepintarannya. Ia seorang pelaksana Taurat yang tidak bercacat, tetapi tidak mengandalkan Taurat. Ketika ia ditangkap dan berjumpa dengan Yesus Kristus, ia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hidup tidak dilihat dari kemampuan berpikir, juga tidak dari kemampuan melaksanakan syarat-syarat agama semata-mata, melainkan hidup untuk Kristus. Oleh karena itu, dalam pasal 1 ayat 21 ia berkata begini, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Itu adalah kehidupan baru baginya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagi Paulus, hidup di dalam Kristus itu sukacita. Dan sukacita itu juga terasa di dalam penjara. Karena ketika ia menulis kitab Filipi ini, dia berada di penjara di Roma. Penjara tidak mampu menguasai kebenaran. Kehidupan di dalam Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri tidak mampu dipengaruhi oleh kuasa dunia termasuk penjara. Kebenaran yang sampai harus masuk penjara, ini satu sukacita. Walaupun memang banyak yang di dalam penjara tetapi tidak sukacita. Tentu karena ketidakbenaran. Akan tetapi jauh lebih banyak yang di luar penjara yang tidak bersukacita. Mengapa? Karena mereka telah memenjarakan dirinya sendiri di luar penjara. Ini satu kritik Paulus yang sangat tajam dalam kehidupan jemaat. Karena ia mau menghantar untuk boleh menyadari, memberi pernyataan bahwa konsistensi seorang pelayan Tuhan yang bertegak mempertahankan apa yang dikehendaki dalam realitas hidup ini, yaitu bukan kehendaknya, bukan kemauannya, tapi kemauan dan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang hendak dinyatakan di dalam kehidupan. Jemaat Tuhan, Paulus di sini dikatakan datang pertama kali di Filipi. Kalau orang baca dalam Kisah Para Rasul 16, di situ dikatakan sekitar tahun 52 Masehi. Dan Kisah Para Rasul 16 ini menginformasikan
bahwa jemaat Filipi terdiri dari orang-orang Kristen, bukan Yahudi, dan orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Paulus melayani jemaat Filipi dengan penuh sukacita oleh karena itu hubungan Paulus dan jemaat Filipi rupanya terjalin begitu baik. Bahkan suatu waktu ketika Paulus dalam penjara di Roma, jemaat Filipi tetap memberi dukungan kepadanya. Mereka memiliki komitmen membantu finansial Paulus. Jadi bukan cuma kasih semangat, tapi mereka membantu Paulus juga dengan mengirimkan finansial kebutuhan Paulus di penjara. Dengan mengutus salah seorang anggota jemaat yang bernama Epafroditus untuk membawa bantuan kepada Paulus di penjara. Dari dalam penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, tujuannya untuk berterima kasih atas atas dukungan, atas segala kepedulian dan keperhatian jemaat kepadanya. Tapi juga dikatakan di sini Paulus bukan hanya memberikan ungkapan terima kasih kepedulian terhadap apa yang telah dinyatakan jemaat kepadanya, tapi juga Paulus memberikan nasihat kepada anggota jemaat Filipi. Mari kita orang mulai perhatikan pasal 2 di awal-awal. Di sana kita jumpa dengan satu pernyataan. Mengajak jemaat Filipi untuk tetap teguh, untuk tetap memiliki iman yang teguh di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi. Dan ia katakan di sana kerinduannya. Ayat 2, pasal 2 dia bilang begini. 2b, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mengapa ia mampu memberikan pernyataan ini? Pernyataan dalam pengajarannya kepada jemaat Filipi di awal pasal 2 ini dia katakan didasarkan pada kasih Kristus. Paulus berbicara tentang Yesus sebagai pusat keteladanan dalam melaksanakan kepelayanan, melayani. Ayat 5b kan, mulai ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pusat keteladanan. Yesus adalah anak Allah yang tidak menganggap status keilahiannya untuk menempatkan diri pada satu posisi yang tertinggi. Tapi justru dia katakan, ia datang dalam kerendahan,
Ia mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi seorang hamba, sampai pada peristiwa kematian. Yesus yang dikatakan anak Allah, yang tidak bersalah, yang tidak memiliki cacat, dijadikan seorang pendosa untuk menanggung penderitaan yang bukan diperbuat oleh dia, tapi dijalani dalam kesetiaan dan ketaatan. Di sini sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Karena itu dikatakan, Paulus kepada jemaat Filipi, untuk boleh bagaimana membangun satu persekutuan dalam pemberian diri yang mau memiliki kekuatan kasih sehingga ada kebersamaan, ada kekuatan untuk saling menopang dan menolong, ada rasa kasih yang terikat untuk mewujudkan tanggung jawab yang telah diberi Allah di tengah kehidupan. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia, tapi justru dikatakan rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, tidak memperhatikan atau tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, rela berkorban, sabar dalam segala hal, sehingga dalam setiap hal, dalam setiap situasi, mampu melintasi bukan karena kekuatannya, tapi kekuatan Allah di dalam Yesus, di dalam kehidupannya. Karena itu dia bilang, konsisten seorang pelayan Tuhan yang berdiri tegak mempertahankan apa yang dikehendaki dalam realitas hidup ini, yaitu melakukan kemauan dan kehendak Allah, bukan kemauan manusia. Dan ini yang dilakukan Timotius dan Epafroditus. Timotius adalah seorang pelayan yang bersama-sama dengan Rasul Paulus, tapi juga dia katakan hubungan mereka bukan hanya sekedar rekan, tapi bagaikan seorang ayah dan anak. Seorang ayah dan anak yang memiliki kekuatan kasih dalam hendak bekerja bersama di dalam panggilan untuk boleh menikmati sukacita dalam tugas kepelayanan yang tidak gampang. Dan di sini Paulus bilang, Timotius, ia adalah seorang yang memperhatikan jemaat Filipi. Ayat 20b. Ayat 20 itu pernyataan tentang Timotius. Ia memperhatikan dan melayani Paulus. Seorang penginjil yang setia, yang telah menolongnya dalam pekerjaan dan mengirimkan
Timotius ke Filipi karena ia tahu bahwa Timotius mampu melakukan pelayanan Injil tanpa mencari kepentingan sendiri. Ini telah dibuktikan bagaimana Timotius ketika diutus Paulus ke Tesalonika, dia pergi untuk memberitakan Injil. Dia tidak cari keuntungan, tapi dia memberitakan untuk benar-benar menyatakan siapa Allah, siapa Yesus. Dia ke Tesalonika, ia ke Korintus, ia ke Filipi. Di sini dibahasakan dia diutus, tapi DP kasar. Ada pernyataan yang dikatakan dia disuruh-suruh. Tapi kerendahan hati Timotius yang mau menjadi orang kedua untuk melayani Tuhan tidak menganggap itu sebagai satu beban. Kita punya hati, kan kadang-kala kalau orang melakukan pelayanan, kita tapi waktu untuk keluarga, kita pekerja bagaimana? Kan kadang-kala orang memasukkan itu untuk boleh menyatakan, solalado apa kita mau dapat? Kadang-kala dia bilang, kalau pendeta ada DP sampul, kalau pelsus ini jemaat bagaimana? Ini kan, sehingga kadang-kala lain kali, kalau tidak terjangkau, karena kurang kasih sampul. Salah. Kita memberi bukan untuk manusia, tapi kita memberi untuk Tuhan. Itu yang pertama, dan itulah yang dilakukan oleh Timotius dan Epafroditus. Siapa ini Epafroditus? Seorang anggota jemaat biasa Filipi. Tidak ada apa-apa. Dia diutus oleh jemaat Filipi untuk ke Roma, ke penjara di Roma, bawa bekal kebutuhan Paulus. Kalau sekarang sudah tindis HP, naik Grab, so ada di muka, ojek, gokar, cepat sampai, ndak, dulu bajalang. Bayangkan dia mesti pikul semua. Bajalang begitu jauh. Di sana dia lihat keberadaan Paulus bagaimana, dia harus layani Paulus. Dulu belum ada telepon. Dikatakan bahwa Paulus bilang dia sakit. Sebenarnya dia harus ditentukan waktu pulang cepat, mungkin ada tertunda karena dia sakit. Kau mau bilang Pak orang Filipi, sekarang ada telepon, kita kok dah sakit, tunggu lagi nih. Dulu ndak ada komunikasi yang demikian. Sehingga jemaat Filipi bertanya-tanya, sampai dia atau nyanda? Dia somakang sendiri ini atau nyanda? Sehingga Paulus harus menuliskan surat kepada Filipi untuk menyatakan keberadaan Epafroditus. Dia bilang, sahabat saya, rekan saya, yang rela berjalan jauh, memenuhi kebutuhan, tapi juga melayani dengan sukacita tanpa mau bilang kita upah apa. Tidak. Itu yang dilakukan oleh Epafroditus sampai dia sakit. Dia bilang, kita so sakit dalam pelayanan lagi, kita apa yang menguntungkan kita? Tidak ada. Mengapa? Karena pusat kepelayanannya, orientasi kepelayanannya untuk Tuhan. Segala sesuatu dikerjakan oleh Tuhan, dikerjakan untuk Tuhan, dan dari Tuhanlah itu yang akan memberi upah, bukan daripada manusia. Penghargaan manusia terbatas, tapi penghargaan Allah tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun di dalam kehidupan ini. Ketika kita melayani, ketika kita memberi, itulah nilai kehambaan dan ketulusan. Karena itu Paulus bilang,
pusat keteladanan kepelayanan ada pada Yesus Kristus yang tidak menganggap siapa dia, tapi memberi diri dalam rupa seorang hamba, menderita dalam kesengsaraan, tapi tidak pernah didapati ada keluh dan kesah. Justru dia katakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Cawan yang dia makan begitu sangat berat. Tapi justru kehidupan, kepelayanan, kehambaan yang dijalani mendatangkan berkat, keselamatan bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan dalam kehidupan. Karena itu jemaat Tuhan, dalam nats pembimbing di sana kita dikatakan, apapun juga yang kami perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika diberi kepercayaan untuk melayani, kepelayanan bukan hanya jadi pendeta, guru agama, penatua, syamas, komisi BIPRA, ataupun jabatan-jabatan gereja. Tidak, kostor. Epafroditus tidak ada jabatan. Dia anggota jemaat biasa. Tapi ketika dia diberi kepercayaan, diutus ke Paulus, dia bertanggung jawab. Karena dia melayani bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup ini indah di dalam Kristus. Walaupun di dalam Kristus, kadangkala iman kita diuji dengan berbagai persoalan dan tantangan. Diuji dengan berbagai beban. Tapi yakinlah, kesetiaan, ketulusan, kesabaran untuk hidup memuliakan Tuhan. Di sana selalu ada pertolongan yang tidak kita selami. Di sana selalu ada kekuatan dan kemampuan yang kadangnya tidak masuk logika. Tapi itu dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar kita hidup bukan karena kita, tapi hidup untuk Kristus. Pandemi COVID-19 diizinkan Tuhan sebenarnya membentuk kita, membentuk karakter kita. Apakah kita tetap memiliki karakter Kristus yang tulus, yang rela berkorban, yang tetap mau mengambil bagian dalam tugas kepelayanannya, yang mau memakai kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat, atau sebaliknya kita menjadi manusia-manusia yang egois dan angkuh karena kebutuhan hidup. Saudara, kebutuhan saudara dan saya Tuhan tahu. Dia selalu merencanakan dan merancangkan yang terbaik. Tapi persoalannya, apakah kita memahami ini? Hidup untuk Kristus, hidup untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang menjadi tantangan. Apalagi sekarang semua akhir periode, Kang. Oktober, orang akan masuk pada proses pemilihan. Nah, ini akan menjadi satu ujian bagi kita. Benarkah kita hendak melakukan kepelayanan itu dengan sungguh-sungguh sampai pada akhir kehidupan kita? Bukan dibatasi oleh jabatan-jabatan gereja. Sehingga kalau orang mengatakan begini, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Lagu ini boleh dapat kita mengajak kita untuk boleh memberi jawaban. Melayani. Torang melayani karena Tuhan telah melayani lebih dulu. Torang hendak menjawab ke pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu bersukacitalah ketika torang masih diberi kesempatan hidup. Hidup menghasilkan buah. Itulah panggilan bagi kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memperlengkapi dalam kerja kuasa Roh Kudus. Menjalani kehidupan, melayani lebih sungguh. Karena Dia telah melayani kita. Amin. Mari kita memberi persembahan sambil kita nyanyi Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Sebelum kita berdoa syukur, kita akan mendengarkan ucapan syukur dan permohonan doa. Baiklah, saya akan membacakan ucapan syukur dan permohonan doa jemaat. Perpuluhan dari Vikaris Pendeta Eunike Masih STH Rp200.000. Ucapan syukur hari ulang tahun yang ke-51 tahun dari Bapak Stanley Masih, sampul syukur Rp500.000. Ucapan syukur hari ulang tahun dari Bapak Agus Rokro, sampul syukur Rp50.000. Ucapan syukur dari keluarga Mangkei Pele, Rp100.000. Ucapan syukur dari keluarga Salenda Tumundo, mengucap syukur dalam segala hal, sampul syukur Rp100.000. Mengucap syukur dalam segala hal dari pemudi Yuko Trigno, sampul syukur Rp200.000. Ucapan syukur atas kemurahan Tuhan, boleh memperingati 2 minggu meninggalnya Mama, Oma kami terkasih, almarhumah Mike Hingkua Mantik. Dari anak-anak dan cucu-cucu, keluarga Kalangi Hingkua, Parigi, Sulawesi Tengah, dan keluarga Liau Hingkua, Jakarta.
Sampul syukur 1 juta rupiah dengan perincian 500.000 untuk pembangunan gereja baru dan 500.000 untuk kas pelayanan jemaat. Ucapan syukur dari pemudi Dea Sangian, mohon doa dalam pendidikan dan kehidupan keluarga. Sampul syukur 1 juta rupiah. Ucapan syukur dari keluarga Krisnamurti Rondonuwu, sampul syukur 100.000 rupiah. Perpuluhan dari NN sejumlah 440.000 rupiah. Demikian, terima kasih. Mari berdoa. Engkau baik ya Bapa. Kau kekuatan kami dalam setiap musim hidup yang kami jalani. Engkau mengenal kami dengan segala apa yang selalu terjadi. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Firman-Mu meneguhkan pengharapan kami untuk boleh bagaimana hidup melayani-Mu, memakai kehidupan kami menjadi satu persembahan, menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau beri kami hikmat untuk meneladani Kristus Tuhan kami dalam ketulusan dan kesetiaan, dalam ketekunan dan kesabaran, yang rela berkorban dan memberikan kehidupan baru bagi kami semua. Ajarlah kami untuk tidak berkeluh kesah terhadap panggilan dan tugas tanggung jawab yang telah Engkau beri di atas pundak kami. Ajar kami untuk boleh bersukacita dalam setiap hal, sehingga sukacita inilah yang selalu membangkitkan semangat untuk mewujudkan tanggung jawab terhadap panggilan yang Engkau beri dan percayakan untuk boleh kami kerjakan. Anugerahkan kami sehat dan kuat ya Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya tangan Tuhan bertindak untuk membimbing, menuntun, mengarahkan kami sehingga kami tidak mudah menyerah terhadap keadaan, tapi justru kami memiliki sandaran hidup yang kokoh di dalam Yesus Kristus penolong kami, dalam firman yang selalu dinyatakan untuk boleh membimbing kami berada di jalan yang Kau kehendaki, walaupun penuh dengan onak dan duri, tapi kekuatan kasih Kristus inilah yang akan memenangkan dan memberi jaminan dalam kehidupan kami. Diberkatilah seluruh anggota jemaat Trivena Kaasar. Biarlah kiranya Engkau yang akan selalu bertindak dalam kehidupan kami secara pribadi. Diberkati keluarga-keluarga kami, diberkati seluruh usaha kerja kami. Anugerahkanlah ya Bapa masa depan indah dan penuh berkat dalam kehidupan anak-anak cucu kami. Bukakanlah selalu komunikasi kasih, baik dalam kehidupan keluarga, untuk membangun satu hubungan yang kaya akan kasih karunia-Mu,
tapi juga mampu kami membangun hubungan dengan sesama, tetangga, jemaat dan masyarakat. Sehingga ketika kami berdiri tegak di dalam kekuatan kasih-Mu, kami mampu membangun hubungan-hubungan yang selalu menyelami rencana dan rancangan Tuhan. Dan terutama biarlah kiranya kami membangun hubungan yang baik dengan Engkau ya Bapa, pemilik hidup ini, penguasa hidup kami, untuk boleh memahami dan menyelami setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, topanglah kami selalu, supaya kami tidak berjalan dengan keinginan manusia yang terbatas, keinginan manusia yang banyak kali menyesatkan. Tapi ajar kami untuk meletakkan keinginan kami dalam kuasa-Mu yang menyelamatkan, sehingga kami mau mengikuti Engkau, penolong kami, sumber hidup dan berkat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Diberkatilah para pelayan khusus yang ada, badan pekerja, komisi BIPRA, komisi kerja, panitia-panitia yang ada, kostor, tim multimedia, prokantor pemain keyboard, petugas LCD, semua yang diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab dengan jabatan gerejawi. Pendeta, vikaris pendeta, berikanlah kami hati seorang hamba yang selalu taat dan setia, yang tulus, yang mau selalu sabar, tabah, tapi bertanggung jawab terhadap apa yang telah kami nyatakan sebagai nasar iman kami kepadamu. Urapilah kami ya Tuhan, sehingga sukacita melayani tetap menjadi kekuatan untuk boleh kami berkarya. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dijauh-jauhkan kami dari virus COVID-19. Tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bahkan seluruh anggota jemaat dalam kepelbagaian pelayanan, termasuk pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda, remaja dan anak sekolah minggu, lansia ina wa ama. Ya Tuhan, satukanlah hati kami, sehati, sepikir, sepenanggungan, untuk boleh selalu menjadikan hidup ini sebagai satu persembahan yang selalu mau memuliakan Tuhan. Karena itu kepadamu kami serahkan rencana-rencana kami, program pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kami bergumul dengan mereka yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Bapak Arnold Pinontoan di rumah sakit Lembean. Tapi juga ada saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di rumah. Bapak Yedi Kusoy, Ibu Betsy Pusung Dumais. Dan ada beberapa nama yang tidak kami ucapkan, tapi Engkau mengenal mereka ya Tuhan. Jamah dan pulihkanlah mereka dalam kebesaran kuasa-Mu. Berikanlah mereka kekuatan baru. Bapak Rudi Lasut dan Ibu Grace Supit, biarlah kiranya mereka pun mendapatkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan Allah, sehingga ketika Engkau bertindak tidak ada yang mustahil untuk memulihkan fisik mereka yang berada dalam kelemahan, menyembuhkan mereka di dalam kuasa-Mu yang berkemenangan. Berkati obat-obat yang mereka makan dan minum,
jadikanlah itu sarana pemulihan. Teguhkanlah iman dan pengharapan mereka supaya mereka yakin Tuhan dokter yang ajaib, penolong yang setia. Kami juga bergumul dengan saudara-saudara kami yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Keluarga Hingkua Mantik yang kehilangan Mama Oma yang kekasih Ibu Mika Hingkua Mantik. Keluarga Datum Banua Makadada dan keluarga Datum Banua Tasim yang kehilangan kekasih mereka, Bapak Sony Gustaf Datum Banua. Keluarga Pangkai Oro yang kehilangan mama yang dikasihi, oma yang dicintai. Keluarga Dumai sekaligus yang kehilangan orang tua mama, oma tua yang sungguh sangat mereka kasihi. Keluarga Ibu Morendenga yang kehilangan mama yang dikasihi. Keluarga Tumundo Pangemanan yang kehilangan seorang anak dalam persekutuan keluarga mereka. Ya Bapa, beri mereka kekuatan dalam peristiwa duka cita, dalam peristiwa kematian orang yang mereka kasihi. Beri mereka ketabahan dan kesabaran untuk menyelami peristiwa ini dengan iman, sehingga di dalam-Mu selalu Bapa, mereka mau membawa ratap tangis dan kesedihan mereka. Ubahlah air mata untuk menjadi mata air kehidupan, karena di dalam Engkau sajalah ada jaminan hidup. Karena itu hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, dan tolonglah mereka dalam melanjutkan kehidupan ke depan. Kami juga berdoa dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena menikmati proses pemulihan kekuatan dari keberadaan lemah fisik. Mereka yang bersuka cita karena menikmati hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Mereka yang berbahagia karena kuasa-Mu, mereka boleh selalu berjumpa dengan jawaban-jawaban dalam tindakan selamat Tuhan di tengah rencana-rencana yang dikerjakan. Bahkan mereka yang bersuka cita karena selesai studi, Bapa, berkatilah sukacita mereka. Ajar mereka dalam kesukacitaan untuk semakin menyadari Allah kami luar biasa dalam tindakan-tindakan selamat. Sehingga ini akan mengikat dan memanggil mereka lebih mengandalkan Tuhan. Lebih setia, lebih bertanggung jawab terhadap hidup sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami telah memberi persembahan, kuduskanlah persembahan ini. Jadikan ini sarana penopang dan penunjang dalam tanggung jawab kepelayanan. Pun ketika kami beribadah di rumah, kami pun memberi persembahan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua. Ya Bapa, kepadamu kami serahkan hidup dan karya kami. Tolonglah pemerintah kami, berkatilah mereka dalam tanggung jawab untuk bagaimana menetapkan berbagai-bagai keputusan di tengah kehidupan bangsa dan negara, di tengah kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara dan di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kauditan, di Wanua Kaasar. Tolonglah pemerintah kami, apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau pakai mereka untuk boleh bagaimana mendatangkan berkat di negeri yang kami cintai,
dalam berbagai upaya yang telah mereka lakukan. Campur tangan-Mu sungguh sangat-sangat dibutuhkan. Sehat kuatkanlah pemerintah kami, dan tolonglah mereka dalam tanggung jawab yang sedang mereka kerjakan. Pakai mereka untuk menjadi berkat. Berkati seluruh masyarakat yang ada. Biarlah kiranya Engkau juga yang akan selalu memberikan mereka pertolongan untuk terbuka, mematuhi aturan-aturan pemerintah yang ada, tapi juga mau bekerja bersama dengan pemerintah dalam bagaimana kami mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan yang akan selalu berperkara dengan kami semua. Inilah kami, dengan seluruh perencanaan kehidupan kami, sertai dan berkatilah kami. Tolong dan topanglah kami, teguhkanlah pengharapan kami, ajar kami untuk hidup melayani dalam ketulusan dan kesetiaan. Dengarkanlah sembahyang kami bawa dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan warta jemaat. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita bersyukur ibadah di minggu keempat bulan Agustus ini boleh terselenggara dengan baik. Dan dalam ibadah di normal baru ini sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, untuk saat ini kehadiran dalam ibadah-ibadah maksimal 25%, dan karena itu bisa dihadiri oleh Pelsus dan keluarga, tapi juga Komisi Bipra. Dan ibadah ini boleh berjalan atas tuntunan kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu kami mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Kahsar pelayan khusus dan jemaat yang hadir dalam ibadah di rumah gereja ini, bahkan jemaat di rumah masing-masing melalui live streaming, menyampaikan terima kasih pada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Kahsar, Pendeta Rosali Masih Muri MTA, yang sudah melayani dalam ibadah ini, menaburkan firman Tuhan, memberikan kekuatan iman bagi kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan pelayanan yang Tuhan percayakan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia. Sekali lagi terima kasih pada Pendeta Rosali Masih Muri MTH yang sudah menaburkan firman Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemain musik, prokantor, tim multimedia Jemaat Trivena Kahsar, pelayan khusus yang sudah melaksanakan tugas pelayanan sebagai penerima jemaat, tugas persembahan, koordinator ibadah, tapi juga kostor. Tuhan memberkati pemberian diri saudara-saudara. Terima kasih kepada jemaat yang sudah hadir di rumah gereja ini, juga jemaat di rumah masing-masing beribadah melalui live streaming. Terima kasih atas sampul-sampul syukur yang sudah disampaikan untuk menopang pelayanan jemaat dan pembangunan gereja.
Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah. Nah, sebagai penyampaian untuk penyelenggaraan ibadah minggu depan tanggal 29 Agustus 2021 masih dilaksanakan melalui live streaming seperti ini, dan kehadiran Pelsus bersama keluarga dan Komisi Bipra, dan juga untuk rencana pelaksanaan ibadah kolom yang dimulai pada minggu pertama bulan September. Mudah-mudahan mari kita berdoa, mudah-mudahan ini boleh terselenggara, tergantung perkembangan penyebaran pandemi COVID. Dan juga ketika kita akan melaksanakan katekisasi bakal calon diaken dan penatua pada mulai dilaksanakannya ibadah kolom dan Bipra pada minggu pertama September, dan kami Badan Pekerja akan memperbanyak materi katekisasi lewat kolom-kolom untuk dipelajari, supaya dalam katekisasi nanti kita tinggal tanya jawab hal-hal yang masih perlu diperjelas. Saya kira itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh jemaat sambil kita terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 5M kita terus perhatikan, dan supaya kita terbebas dari bencana COVID. Dan untuk pemasukan sementara saat ini dalam ibadah saat ini untuk kas jemaat 4.592.000, dan untuk pembangunan gereja 500.000. Demikian warta, Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat diundang berdiri, mari menyanyi sukacita melayani. Jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini kami mengajak kita untuk menghening cipta sejenak dalam mengenang seorang hamba Tuhan yang pernah memberi diri, melakukan tugas tanggung jawab kepelayanan di Jemaat Trivena Keasar, yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan ke pangkuannya pada tanggal 8 Agustus tahun 2021 di Parigi, Sulawesi Tengah. Ibu Mike Mantik dalam kebersamaan dengan keluarga Hingkua Mantik
almarhumah Ibu Meike Mantik memberi diri dan melaksanakan kepelayanannya dalam di periode tahun 1995 sampai 1999 sebagai Penatua Kolom 1. Tahun 2005 sampai 2009 sebagai Sekretaris Wanita Kom Ibu Sifera Kaasar. Tahun 2010 sampai tahun 2013 sebagai seorang penatua di Kolom 2 pun sekaligus sebagai seorang badan pekerja Majelis Jemaat dengan jabatan Sekretaris Jemaat. Karena itu kita hening cipta bersama mengenang dia yang telah Tuhan pakai menjadi berkat bagi jemaat Trivena Kaasar. Hening cipta dimulai. Selesai, kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Trivena Kaasar menyampaikan turut berduka cita dan sepenanggungan dengan keluarga Hingkua Mantik. Biarlah kiranya Tuhan Yesus sumber kekuatan akan memberkati kaum keluarga, baik keluarga Kalangi Hingkua yang ada di Parigi dan keluarga Leo Hingkua yang ada di Jakarta. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut ini. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 yang berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.